Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bab sigma dan induksi matematika ya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah bicara tentang notasi sigma dan sifat-sifatnya, kali ini kita akan memulai pembahasan tentang induksi matematika. Nah, induksi matematika ini adalah cara panjang untuk kita membuktikan sebuah persamaan itu valid untuk semua nilai n gitu ya. Nah, di sini biasanya kita akan menemukan 3 macam soal, teman-teman. Yang pertama adalah tentang bentuk deret. Nanti ada yang bentuk keterbagian dan bentuk ketidaksamaan. Itu kita akan bahas di video yang berbeda supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi yang disebut dengan induksi matematika itu adalah proses pembuktian pernyataan dari kasus-kasus khusus yang harus berlaku untuk setiap bilangan asli. Nah, jadi prinsipnya adalah misalkan fungsi Px adalah suatu pernyataan mengenai bilangan asli n, maka kebenaran P dari n untuk semua bilangan asli itu dibuktikan dengan cara menunjukkan bahwa P1 benar, dan kemudian andaikan Pn benar, maka kita baru bisa menyimpulkan bahwa P dari n plus 1 juga benar. Seperti itu. Nah, algoritma adalah yang pertama adalah kita mencari berlakunya persamaan terhadap bilangan asli terkecil atau P dari 1. Kemudian langkah kedua itu adalah kita memisalkan bahwa andaikan P dari n itu benar, maka sudah bisa disimpulkan bahwa P dari n plus 1 juga pasti benar. Ya. Nah, berikutnya langkah yang terakhir adalah kita memberi kesimpulan dari hasil yang diperoleh pada langkah 1 dan langkah 2, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan itu berlaku untuk semua bilangan asli n, ya, sehingga kita akan membuktikan bahwa P dari n itu akan terbukti benar, ya. Ini teori aja teman-teman, tapi matematika kan bukan teori ya, kita yang penting prakteknya ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika kita disuruh membuktikan bahwa untuk semua atau sembarang n bilangan asli itu akan selalu berlaku 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya, itu ternyata akan sama dengan kalau kita menjumlahkan sebagai n kuadrat. Nah, di situ dijumlahkan pembuktiannya seperti ini. Jadi akan dibuktikan juga pertama kali adalah kalau kita isi n sama dengan 1, maka di ruas kiri adalah 1, di ruas kanan itu 1 kuadrat, 1 juga. Sehingga benar ya, seperti itu. Nah, lalu kita asumsikan untuk n sama dengan k. Jadi kalau di sini menggunakan k ya, nanti kita akan menggunakan n saja. Ya, nah, kalau kita anggap itu menjadi n-nya itu sama dengan k, maka persamaan sebelah kiri ini akan menjadi deret 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai ditambah pola 2k-1. Itu dianggap benar untuk k ya, jadi di sebelah kanan juga akan menjadi k. Nah, kalau ini diasumsikan benar, maka seandainya kita tambah dengan satu suku berikutnya, maka itu juga akan dibuktikan benar. Ya, mungkin teman-teman kalau melihat pola ini sudah terbukti, ini akan mungkin masih ada yang belum jelas ya. Kita coba di soal ini, teman-teman. Jadi, dengan menggunakan induksi matematika, kita akan membuktikan bahwa tiap rumus berikut berlaku untuk semua n bilangan asli. Nah, kita mulai dengan langkah pertama, itu adalah n sama dengan 1. Jadi kalau n sama dengan 1 di ruas kiri, itu adalah 1 saja. Sedangkan di ruas kanan, itu adalah setengah kali 1 dikalikan 1 plus 1. Jadi kita di sini dapatkan setengah kali 1 kali 2, dapat saja tetap 1. Sehingga ini sudah berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya langkah pertama itu kita bisa anggap benar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, itu kita tulis ini aja teman-teman. Jadi ini kita tulis persis sama gitu ya. Jadi ini tuh fungsinya kita anggap benar gitu ya. Jadi kita anggap benar gitu ya. Jadi ini benar berarti kan ini kita tulis sebagai setengah n kali n plus 1. Ini dianggap benar ya. Nah, kalau dianggap benar berarti untuk semua pola manapun itu juga pasti akan benar. Nah, langkah berikutnya kita tulis lagi teman-teman. Tulis persis sama ya. Persis sama 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah n. Tapi setelah itu ya, kita tambahkan lagi dengan satu suku lagi. Ya, satu suku lagi. Nah, satu suku lagi berarti kalau ini sudah sampai n, maka kita tambahkan dengan n plus 1 kan. Ini suku berikutnya. Nah, nanti kita akan membuktikan menjadi ruas kanan. Itu juga n-nya diganti dengan n plus 1.
Jadi N yang ada di kanan ini akan jadi N plus 1. Berarti yang di kanan lagi adalah N plus 2 kan, karena N plus 1 ditambah 1. Nah, kita akan membuktikan ruas kiri ini menjadi ruas kanan. Caranya bagaimana teman-teman? Caranya itu teman-teman hanya melihat persamaan yang nomor 2 ini. Ya, kan untuk deret 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah N, itu bisa digantikan dengan setengah N kali N plus 1. Sehingga dari sini teman-teman, dari sini sampai sini, itu bisa kita gantikan sebagai setengah N kali N plus 1. Nah, jadi ini bisa diganti setengah N dikali N plus 1. Nah, kemudian kita tambah dengan N plus 1. Tugas kita adalah membuktikan supaya persamaan di sebelah kirinya akan sama dengan persamaan di sebelah kanan. Jadi, kita akan membuktikan supaya nanti akan terbentuk setengah kali N plus 1 dikalikan N plus 2. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Ini kan sederhana aja. Ini kan ada persamaan setengah ya. Jadi ada angka setengah. Nah, ada angka setengah itu kita bisa anggap di sini kan nggak ada angka setengahnya. Nah, ini bisa kita buat sebagai setengah dikali 2. Boleh kan? Supaya sama-sama ada setengahnya. Nah, kemudian kita pakai distributif ya. Jadi ini kan sama-sama punya setengah dan sama-sama punya N plus 1 kan. Jadi ini ada setengah, ada N plus 1. Ada setengah, ada N plus 1. Nah, kita distributif. Sehingga kalau kita ambil setengah dari N plus 1, maka di depan akan tersisa N, di belakang akan tersisa 2. Dan ternyata sudah langsung terbukti sama. Jadi ini sudah bisa diasumsikan terbukti ya. Jadi ini untuk semua persamaan akan berlaku untuk semua bilangan asli. Ya. Kita coba contoh berikutnya. 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah dan seterusnya pola 2n kuadrat itu akan menjadi 2n dikalikan n plus 1 dikalikan 2n plus 1 per 3. Langkah pertama kita coba n-nya sama dengan 1. Berarti untuk ruas kiri itu adalah 2 kuadrat 4. Untuk ruas kanan kita masukkan n-nya 1. 2 kali 1 lalu 1 ditambah 1, 2 kali 1 ditambah 1 per 3. 2 kali 2 kali 3 per 3. Hasilnya 4. Sama ya. Jadi artinya pembuktian yang langkah pertama sudah betul. Yang kedua, kita buktikan N sama dengan N tadi ya. Jadi istilahnya N sama dengan N. Jadi teman-teman tinggal tulis persis 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat dan seterusnya sampai 2n kuadrat. Itu dianggap benar menjadi 2n dikalikan n plus 1 dikalikan 2n plus 1 per 3. Ya, ini yang dianggap benar. Ya, jadi ini dianggap benar. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga itu kita misalkan n-nya sebagai n plus 1. Itu kalau teman-teman mau tulis hasilnya seperti itu. Nah, caranya adalah ruas kiri ditulis persis sama. 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah dan seterusnya. Sampai di sini. Kemudian kita tambah satu suku lagi teman-teman ya. Jadi kalau 2n kuadrat itu kalau ditambahkan dengan satu suku lagi ya. Saya berikan warna yang berbeda supaya kelihatan ya. Itu 2 dikalikan n plus 1 kuadrat. Seperti itu. Nah, yang sebelah kanan nanti akan kita buktikan menjadi 2. N-nya kita ganti n plus 1. Lalu di sini n plus 1 plus 1 ya, saya tulis saja supaya enggak bingung. Lalu 2n plus 1-nya juga kita gantikan dengan n plus 1 plus 1 gitu ya. Per 3. Nanti kita harus buktikan kiri sama dengan kanan. Caranya bagaimana? Yang ini kita tarik ya, digantikan dengan itu teman-teman ya. Jadi ini langsung kita gantikan dengan 2n dikalikan n plus 1 dikalikan 2n plus 1 per 3. Ya kan? Nah, ini ada per 3 teman-teman ya. Kalau ada per 3 dibiasakan kita akan buat kalikan 3 per 3 ya. Jadi ini dikalikan 3. Ini adalah 2 kalikan n plus 1 kuadrat ya. Saya tulis aja ini gini ya. 2 kuadrat dikalikan n plus 1 kuadrat ya. Nanti per 3. Jadi kira-kira kita itu akan menambahkan 3 supaya sama-sama ada penyebutnya seperti itu ya. Oke, jadi ini tinggal keterampilan teman-teman membuktikan supaya aljabarnya terbukti ya. Ini yang sebelah kanan 2n plus 2 plus 1 ya. Oke, per 3. Oke.
Nah, dari sini kita tinggal masukkan distributifnya, teman-teman. Jadi, ini bisa kita ambil angka 2 di depan, ya, karena 2 itu sama-sama punya. Ya, ini teman-teman bisa juga buat seperti ini. Yang belakang ini 2 kuadrat kan bisa kita anggap sebagai 2 kali 2, kan, gitu ya. Kita bisa ambil distributifnya ya, ambil 2. Lalu kita ambil n plus 1 ya, n plus 1 salah satu diambil dan pertiganya juga kita ambil. Ya, jadi tinggal distributif aja sih sebenarnya. Jadi ini kita ambil 2 dikalikan n plus 1 per 3. Artinya yang bagian depan itu kita masih punya n dikalikan 2n plus 1 ya. Kemudian yang bagian belakang kita masih punya 3 dikali 2 itu 6 dikalikan n plus 1. Ya kan? Loh kok nggak sama gitu ya? Belum teman-teman ya, kita masih akan olah lagi sedikit. Ya, oke. Nah ini teman-teman ya, ini kan 2 dikalikan n plus 1. Ini kalau kita jabarkan ini menjadi 2n kuadrat, lalu plus n plus 6n, berarti plus 7n. Lalu kemudian 6 dikalikan 1, berarti ini adalah plus 6 ya, seperti itu ya. Jadi ini kita jabarkan aja, per 3. Ini sebelah kanannya adalah seperti ini. Nah, lalu sudah sih teman-teman, maksudnya teman-teman sudah ada di kelas 11, tidak mungkin lupa dengan konteks persamaan kuadrat ya. Jadi kalau 2n kuadrat ditambah 7n ditambah 6, itu kalau kita faktorkan nanti kita cari dua bilangan, jumlah 7 dikali 12 nanti akan mendapatkan n plus 2 dan 2n plus 3 ya. Jadi ini tinggal memfaktorkan seperti persamaan kuadrat ya, dan sudah jadi terbukti ya, seperti itu. Nah, jadi ingat ya yang ini ya, yang ini diganti tipis saja ya. Ini dijadikan ini teman-teman ya, ini difaktorkan. Oke ya, jadi pemfaktoran saya nggak akan bahas di sini ya, teman-teman pasti sudah tahu. Berikutnya teman-teman, nah ini kok bentuknya kok agak aneh ya, bentuk sigma. Nggak apa-apa, sigma itu kan artinya adalah penjabaran bilangan tetapi disingkat. Jadi ini kalau sigma dari i dikalikan i plus 1 kuadrat itu menjadi 1 per 12 n dikalikan n plus 1 n plus 2 kali 3 n plus 5. Ya kita mau jabarkan dulu. Ini kan sebenarnya angkanya adalah kalau kita masukkan 1 berarti 1 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 3 kuadrat, ditambah 3 kali 4 kuadrat, dan seterusnya sampai n dikalikan n plus 1 kuadrat. Nah ini yang akan kita buktikan sebagai 1 per 12 dikalikan n plus 1 dikalikan n plus 2 dikalikan 3n plus 5, panjang amat ya. Gitu. Angka pertama kita buktikan n sama dengan 1. Untuk yang kiri berarti adalah 1 kali 2 kuadrat, kita dapatkan 2. Untuk yang kanan, berarti 1 per 12 dikalikan 1, dikalikan 1 plus 2, dikalikan 1 plus, maaf, ini 1 plus 1 maksudnya ya. 1 plus 1, jadi ini teman-teman ya, n plus 1, n plus 2. Kemudian 3 kali 1 plus 5. Kita dapatkan angka 1 per 12 dikalikan 1 kali 2 kali 3 kali 8. Ya, jadi ini dapatkan 48 dibagi 12 dapatnya 4. Oh maaf, ini tadi 4 ya teman-temannya, 2 kuadrat. Nah sama ya. Oke. Angka kedua kita misalkan n sama dengan n, sehingga kita tulis persis 1 kali 2 kuadrat ya. Ini memang sebenarnya kan di atas sudah ada gitu ya, cuman memang langkahnya harus seperti itu teman-teman, supaya teman-teman biasa aja ya. Jadi biasa aja dengan persamaan yang harus menuliskan dengan panjang ya caranya. Jadi ini dianggap sudah betul ya. Jadi yang saya berikan blok merah ini kita anggap sudah betul. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita memisalkan n sama dengan n plus 1. Sehingga kita tulis ulang 1 dikalikan 2 kuadrat ditambah 2 dikalikan 3 kuadrat dan seterusnya sampai n dikalikan n plus 1 kuadrat. Lalu kita tambahkan satu suku lagi. Jadi n-nya kita tambah dengan n plus 1, lalu n plus 2 kuadrat. Ya. Nah ini nanti harus dibuktikan menjadi 1
sama dengan, ini nggak cukup teman-teman, saya pindah ke bawah, 1/12. Nah, n-nya semua digantikan dengan n plus 1. N plus 1, lalu jadi n plus 2, lalu jadi n plus 3, lalu yang ini 3n plus 5, n-nya kita ganti n plus 1, berarti jadi 3n plus 3 plus 5. Jadi 3n plus 8, ya, seperti itu. Nah, berikutnya sudah gampang ya. Jadi ini yang dari sini sampai sini kita gantikan ya. Jadi ini kita gantikan sebagai 1/12n, n plus 1, n plus 2, 3n plus 5. Lalu kita tambah dengan ini ya, n plus 1, n plus 2 kuadrat. Nanti kita jadikan 1/12 n plus 1, n plus 2, n plus 3, 3n plus 5. Capek nulisnya ya. Oke, karena ada penyebut 12, kita buat 12/12 ya. Jadi ini menjadikan 12/12. Sehingga kita bisa ambil di depan 1/12. Lalu kita bisa ambil n plus 1. Kita bisa ambil n plus 2 ya. Jadi ini ada 1/12, ada n plus 1, ada n plus 2. Ini juga 1/12, n plus 1, n plus 2. Ya. Masih ada kuadrat teman-teman ya. Nah, sehingga kalau kita ambil di situ berarti yang depan ini masih ada n dikalikan 3n plus 5. Sedangkan yang di bagian belakang ini masih ada 12 dikalikan n plus 2. Nanti kita harus buktikan sama dengan ini ya. Jadi capek nulisnya ya teman-teman ya. Tapi ya yang penting diusahakan untuk niat ya. Kalau nggak niat ya udah ditinggal aja ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Berikutnya ini kita jabarkan nih. Kita jabarkan menjadi 3n kuadrat plus 5n plus 12n. Berarti plus 17n ya, saya singkat aja. Plus 24. Ya, seperti itu. Maaf, ini ada yang salah nggak saya ada di sini. Tadi 1/12. Oke, ini 1/12 3n. Ya, harusnya nanti sudah ketemu ya. 3n. Sebentar, saya ada yang salah nih kayak teman-teman. Ini n plus 1, n plus 2 kuadrat. Oke, jadi dari situ kita gabungkan menjadi ini. Bentar ya, saya cari kesalahan karena ini kok hasilnya kok berbeda ya. Nggak apa-apa. Namanya manusia kan kadang salah ya. Jadi ini 1/12. Ini 3n kuadrat plus 5n plus 12n itu plus 17n lalu plus 24. Berarti ini kok nggak sama ya. N plus 1, n plus 2, 3n plus 5. Harusnya belakangnya itu 15. 3n plus 5 ya. Oke, jadi ini sebenarnya tinggal pasti terbukti nih teman-teman. Jadi ini terakhirnya ini akan menjadi n plus 1, n plus 2. Nanti ini mestinya akan menjadi n plus 3 dan 3n plus 5 ya. Kalau itu maaf. Oh, sorry. Maaf saya yang salah. Oke, sudah terbukti nih teman-teman. Sudah betul. Ini saya yang salah cuma di sini. Baru sadar nih teman-teman. Ini bukan 5 ya. Ini 8. Seperti itu. Jadi udah cuman gara-gara ini doang ya. Nah, ini 8. Udah selesai teman-teman ya. Jadi ini sudah terbukti. Gitu. Jadi memang harus sangat hati-hati di menghitungnya. Oke, jadi ini sudah terbukti, clear ya. Oke, jadi kita coba beberapa soal supaya teman-teman tahu penjabarannya. Satu lagi teman-teman ya, jangan ditinggal dulu. Oke, ini bentuk lain lagi. Sigma dari 4 pangkat I min 1 itu sama dengan 1/3 dikalikan 4 pangkat N minus 1. Ya. Jadi ini kalau dijabarkan ini adalah 4 pangkat 1 minus 1 ya. Lalu 4 pangkat 2 minus 1. 4 pangkat 3 minus 1 dan seterusnya sampai 4 pangkat n min 1. Ini akan sama dengan 1/3 dikalikan 4 pangkat n minus 1. Ini adalah polanya. Nah, langkah pertama n sama dengan 1, berarti untuk ruas kiri maka menjadi 4 pangkat 0, 1. Untuk ruas kanan itu adalah 1/3 dikalikan 4 pangkat 1 min 1. Jadi 1/3 dikalikan 3, 1 juga, otomatis sama.
Yang kedua, kita misalkan N sama dengan N, maka kita dapatkan 4 pangkat 0, 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, dan seterusnya sampai 4 pangkat N-1, itu akan menjadi 1/3 dikalikan 4 pangkat N-1. Ini kita anggap benar. Oke, berikutnya, untuk yang ketiga adalah kita buktikan N sama dengan N plus 1. Kita tulis 4 pangkat 0, 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, dan seterusnya sampai 4 pangkat N min 1. Lalu kita tambahkan satu angka lagi, N-nya digantikan menjadi N plus 1, akan menjadi 4 pangkat N. Nanti kita akan buktikan sebagai 1/3 dikalikan 4 pangkat N plus 1 minus 1. Itu yang akan kita buktikan. Nah, yang di sini ini kita gantikan dengan yang warna merah. Ini 1/3 dikalikan 4 pangkat N minus 1. Nah, berhubung ini 4 pangkat N aja, kita berikan 1/3. Ya, maaf, kita berikan 3/3 ya. Seperti itu. Oke, saya tulis lagi. Nah, di sini bagaimana nih teman-teman? Ya kan? Nah, ini kan ya sebenarnya sih tinggal penjabarkan aja sih kalau seperti ini ya. Jadi ini kan bisa kita kalau kita ambil 1/3, jadi kita masih punya 4 pangkat N minus 1, lalu ditambah 3 kali 4 pangkat N. Seperti itu kan ini. Pokoknya intinya adalah penjabaran pangkat aja teman-teman ya. Nah, ini 4 pangkat N itu kan bisa kita anggap sebagai 1 kali 4 pangkat N. Kalau kita punya 1 kali 4 pangkat N, ditambah 3 kali 4 pangkat N, itu bisa kita jadikan sebagai 4 kali 4 pangkat N, lalu minus 1 kan, seperti itu ya. Nah, begitu. Nah, ini 4 pangkat 1 dikalikan 4 pangkat N, itu kita bisa jadikan 4 pangkat 1 ditambah N, atau sama saja N plus 1. Oke ya, jadi hasilnya terbukti sama. Nah, ini beberapa soal teman-teman untuk pembuktian induksi matematika tapi dengan menggunakan deret ya atau sigma. Ada macam soal berikutnya, nanti kita akan bahas tentang yang bentuk pembagian dan pertidaksamaan ya di video selanjutnya ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.